Oke, selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya kami dari tim Saham Gorengan mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya ya pada malam hari ini. Oke, sesuai janji saya di minggu lalu ya, ada request tentang bagaimana memanfaatkan data dari broker summary atau yang sering dikenal sebagai apa ya, bandarmologi lah ya, seperti itu. Nah, di akhir tahun lalu data broker summary ini sudah mulai ditutup ya selama jam perdagangan. Kita baru bisa mereview setelah closing atau secara umum kurang lebih di jam 5 ke atas ya, jam 5 sore ke atas beberapa platform online trading baru memberikan informasi tentang broker summary. Oke. Nah, yang perlu menjadi catatan tentang broker summary ini sebenarnya idealnya ya, ideal data yang dan trading style yang dipergunakan adalah swing. Itu lebih ideal. Karena kita membutuhkan range beberapa hari ya untuk mengkonfirmasi adanya istilahnya akumulasi dan distribusi seperti itu. Bisa dipahami ya dari sini. Nah, basic teorinya sebenarnya dari hukum ekonomi, dari demand and supply. Oke. Saya yakin semuanya paham tentang demand and supply-nya seperti apa. Nah, yang perlu saya informasikan di awal ini adalah konsep dasar tadi, kemudian penerapannya di broker summary seperti apa. Nah, secara umum ya, saya bilangnya secara umum dulu. Yang namanya akumulasi, ketika beberapa ini ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini, beberapa broker ya, beberapa kode broker di sini terlihat lebih sedikit ya yang mengumpulkan datanya, sahamnya maksud saya. Kemudian yang jual lebih banyak dalam artian dari yang banyak jual menjadi sedikit yang beli, tapi lotnya besar atau volumenya besar ya. Yang beli ini lebih besar. Dan secara umum yang diambil adalah 5 besar. Jadi kita kalkulasi ya, 5 besar ini totalnya berapa. Untuk yang hijau di platform yang saya pakai ini adalah beli ya, net buy, berarti kalau yang merah ini adalah net sell seperti ini. Nah, kalau data yang terlihat di sini ini contoh ya, ini contoh saja. Untuk hari ini terlihat adanya distribusi. Dari mana saya bisa menyimpulkan ini distribusi? Dari data 5 besar ini ya. Mayoritas di sini banyak yang jual ya. Volumenya dia besar, dia jual. Tapi yang beli lebih banyak. Dari sedikit jual ke beli yang banyak. Bisa dipahami dari sini Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau tanyakan dulu boleh. Ini bukan perorangan ya. Ini transaksi keseluruhan di semua contoh di broker ini. Jadi total transaksi seluruh nasabah, kemudian dia muncul net buy seperti itu. Kalau ini berarti dia net sell. Sekuritas ini dia net sell. Beli dan jual ya. Dari 5 besar ya, dari yang ini saya blok ini ya. 5 teratas ini net buy.
kemudian ini net sell-nya. Di total kemudian selisihnya net buy atau net sell jadi. Kalau sekilas kita lihat di sini net sell sekilas, ya. Berarti terjadi distribusi, mulai terjadi distribusi di saham ini. Ya, sekilas saya lihatnya sekilas. Kenapa? Di sini ada dua broker yang bisa dibilang agresif sell. Ya. Kemudian yang beli juga lebih sedikit ya di atas ini. Merata, maksud saya jumlah lotnya merata. Kalau ini kan ada yang agresif, mengumpul sedikit brokernya, tapi lotnya besar. Kalau yang di sini lotnya kecil, tapi brokernya banyak. Gitu. Bisa dipahami ya. Kalau data seperti ini sekilas, saya nggak hitung detailnya berapa, tapi sekilas saja terlihat mulai ada distribusi. Nah, kalau di pembahasan ya, sebelumnya kan sebelum materi diskusi seperti ini ada materi-materi pembahasan, contoh di sini. Nah, ketika menggabungkan data broker summary dengan chart seperti ini ada kenaikan betul, cuman kenaikan ini ternyata ada yang memanfaatkan untuk jualan. Bisa dipahami, entah itu yang bisa dibilang nyangkut atau seperti apa, atau profit taking, bisa jadi seperti itu. Oke, tapi dari dari analisa charting seperti ini, informasinya cukup bagus, cuman broker summary-nya dia distribusi. Nanti bisa dihitung detail aja seperti apa, tapi kalau dari saya sekilas, ya net sell. Oke. Nah, untuk peluang besok ya, mungkin mantul atau lanjut sebentar, bisa jadi ya pullback kembali. Seperti itu. Oke. Atau di beberapa hari ke depan dia akan sideways dulu, bisa jadi seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Atau mau request saham yang mau dilihat broker summary-nya seperti apa. Udah paham semuanya ya? Nah, oke, dari yang saya informasikan tadi, saya ingat saya akhir tahun, sekitar Desember kalau nggak salah, data broker summary ini tidak ada sama sekali. Sudah ditutup untuk jam trading. Oke. Jadi kita tidak bisa. Dari mana? Dari volume aja. Dari volume bisa. Cuman kan kita hari ini detail tentang materi broker summary. Oke. Kalau volume otomatis, kalau kita analisa teknikal, volume ini sebagai bentuk konfirmasi tambahan. Naik tanpa volume rawan terjadi false signal atau akan terjadi rawan pullback. Tapi kalau naik dengan volume, peluang untuk dia lanjut semakin besar. Sebaliknya kalau turun tanpa volume juga false signal untuk dia turun. Tapi kalau turun dengan volume seperti ini contoh ya. Ini turun dari volume dengan volume ya di area ini. Kemudian dia ternyata memang lanjut untuk turun karena volumenya cukup besar. Kita bandingkan dalam beberapa hari terakhir. Seperti ini. Bisa dipahami ya. Oke, silakan kalau ada yang mau request dengan analisa broker summary. Di sini udah ada BC. Oke, BC ini dilihat, nah kalau terlihat sedikit ya, lotnya sedikit seperti ini, net buy net sell-nya, kita lihat 3 besar. Ya. Dan sekilas di BC ada akumulasi yang sangat agresif. Nah, kita bandingkan, kita tambahkan informasi chartingnya apakah memang oke. Nah, dan ternyata memang searah. Kalau seperti ini searah.
ya, antara charting dengan data broker sahamnya juga mendukung. Jadi kenaikan ini didukung dengan adanya akumulasi. Peluangnya untuk berikutnya melanjutkan kenaikan seperti itu. Oke. Tapi tambahan informasi di sini dari indikator sudah masuk pada area jenuh beli. Jadi perlu waspada juga ya. Kenaikannya juga sudah hampir 40%-an ya. Dari 900 sekian sampai 1.300 sekian. Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Silakan. Kalau yang masih bingung bisa langsung bertanya aja di open mic, boleh. Atau di chat, silakan. Oke, next. Sorry, saya ulang lagi ya tentang friend tadi. Atau istilahnya ya di saham ini, friend. Nah, ketika terjadi distribusi seperti ini, kemudian harganya naik, ini yang namanya markup harga ya. Jadi hati-hati kalau harga naik tapi datanya distribusi, istilahnya markup harga. Apalagi dengan distribusi, ada tambahan markup dengan distribusi. Oke. Next ada Inco. Oke, sekilas ya dari 3 atau 5 besar. Terlihat agresif buy ya. Berarti datanya data akumulasi. Kemudian coba kita cek di sini apakah memang searah ya. Kalau searah dia akan lanjut. Nah, kalau tadi di sini ada akumulasi kemudian dengan charting seperti ini ya. Berarti mulai ada perlawanan dari bullishnya. Setelah tertekan dalam beberapa hari ini sudah mulai ada perlawanan untuk naik ya. Dan dari kondisi indikator yang lain juga sudah oversold. Oke. Kemudian nah, tambahan yang lain juga ada potensi buat membuat divergence gitu ya. Kalau mau swing menarik saham ini dengan batas aman ini ya. 5725 sebagai batas amannya untuk Inco. Dan bisa dibilang ketika nantinya ada pantulan karena di sini low 5725 dan di sini 5725 potensi dia double bottom ya. Nah, kalau yang mulai mengikuti di awal kita materi, saya yakin sudah paham target terdekatnya di mana ya. Mungkin bisa ada yang jawab. Silakan. Ini ada siapa aja ini yang biasa ikut. Mungkin Bu Upi ini yang bisa bantu jawab nih Bu. Target terdekat di berapa Bu? Inco. Sorry. Oh ya betul. Maaf. Yang NDF nanti kita bisa lihat ya. Kalau memang broker sahamnya bagus bisa jadi bocoran kan gitu ya. Oke. Oke betul. Sip, mantap. Nah,
Kalau Inco di sini tadi ada akumulasi ya. Akumulasi berarti memang masih dia bertahan. Kalau kemarin ada jualan, karena memang di sini mulai ada sinyal pullback ya, kemarin ya. Dan hari ini juga menguji ya. Kalau sering mengikuti kita live ya, materi maupun pembahasan, tentunya garis kuning ini sudah menjadi warning ya. Betul ya. Yaitu adalah moving average 5. Kalau TP kemarin lumayan, harganya lebih tinggi daripada hari ini harus TP-nya. Betul ya? Wah, mantap nih, udah paham berarti ya. Karena udah mau retest ke moving average 5. Oke, ada yang mau ditanyakan? Inco ya, tadi ada akumulasi, tapi di sini dia bertahan dan jangan lupa di sini ada gap ya. Dia rawan menutup gapnya. Oke, tadi kita ada INDF ya dia. Kebetulan ada IN salah ketik. Oh, ternyata justru di sini terjadi distribusi ya. Nah, kalau seperti ini hati-hati. Oke, ini hati-hati. Seperti ini ya. Meskipun dia candle-nya bullish, dengan data ada distribusi ya, ini rawan dia breakdown dari support 5725 itu. Meskipun ada sinyal-sinyal divergen maupun yang lain. Ini hati-hati. Dan yang harus benar-benar diperhatikan ketika ada pantulan seperti ini sama ya. Mungkin juga tahu yang sudah biasa ikut ya, moving average 5. Garis kuning ini adalah moving average 5. Jadi kalau ada pantulan moving average 5 ini harus ketat dijaga. Kalau berat untuk dia di atasnya, lebih baik sell. Ya, karena dia sudut kemiringannya juga bisa dibilang cukup tajam. Ya. Jadi untuk dia langsung balik ke atas, ini masih cukup berat. Kita bisa lihat historicalnya seperti apa. Ketika menyentuh MA5, turun. MA5 turun, MA5 turun. Dan berikutnya baru kelihatan sideways dulu, baru up. Bisa dipahami ya. Kalau di sini hampir sama kurang lebih, nanti MA5 turun, MA5 turun, sideways, baru dia up. Bisa dipahami? Dan ini rawan dia breakdown 5725 karena dari data broker summary-nya dia terjadi distribusi dan bisa dibilang sangat agresif sekali. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau request sahamnya? Bisa di Pips. Wah, ini banyak yang dari sini semua ya kelihatan. Ini hati-hati. Ya. Cirinya seperti ini ya. Jumlah lotnya sama ini, kalau saya bilang switching, hati-hati. Switching aja. Switching itu memindahkan aja, hati-hati. Karena lotnya, jumlah lotnya hampir sama. Itu. Coba kita cek BEPS ya Pak. Tadi ya. Benar BEPS ya Pak, Bobi. Ya. Kalau seperti ini, nah ini hati-hati, volumenya juga merata seperti ini. Ya. Berarti sering terjadi transaksi yang mirip-mirip dengan itu. Atau ya, di sini trading style-nya lebih ke fast trade atau scalping, naik poin 2 poin atau profit tipis langsung dijual. Ya, dia cuma trading aja. Belum ada divergen ya. Karena kalau katakanlah dari MACD ya, yang garis ini masih belum membentuk lembah juga. Kalau dari CCI-nya juga ini masih cenderung turun, dan kalau lihat yang dari sini ya,
Ini masih bisa di bawahnya, karena ini udah dekat sekali ya. Ini angkanya berapa ya? Minus 11. Di sini 11,53 ya minusnya. Di sini 32. Ya masih tipis lah ya. Masih rawan. Belum benar-benar yang kontras antara lembah dan lembahnya terlalu mencolok, dan ini masih potensi turun. Kalau kita lihat garisnya di sini, ini masih tajam turunnya. Jadi perlu ditunggu dulu. Kalau nanti yang di sini ya, nah yang peluangnya kan di sini. Tapi yang namanya divergen minimal dia dekat atau sejajar ya di area ini. Ini yang namanya divergen nanti, atau jauh lebih turun ya, jauh lebih turun lebih oke sebenarnya harganya. Tapi dari sisi indikator tidak boleh lebih rendah dari yang ini. Itu yang harus dijaga. Bisa dipahami ya yang lainnya? Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Atau request mau lihat saham apa lagi? Apa? OBSSR. Ini baru lihat kalau nggak salah ya. Nah, ini ya datanya distribusi ya. Dan data terlihat dia distribusi agresif. SSR chartingnya. Nah, ini hati-hati, ini markup ya, markup dengan distribusi. Nah, ini kalau tadi Bu Upi tanya divergent bullish ya, bullish divergence. Nah, kalau yang BSSR ini bearish divergent yang rawan. Maksudnya apa? Ketika nanti puncaknya lebih tinggi ya, harga di sini, tapi puncak dari indikator yang di sini tidak bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang di sini, ini yang namanya bearish divergent. Ini hati-hati. Kalau sudah ya dimanfaatkan aja untuk profit taking step by step, pelan-pelan aja boleh. Tapi kalau sudah mulai muncul sinyal pullback 35 poin, bolehlah mulai dijual. Sebagian, minimal harus sebagian atau semuanya jauh lebih clear. Seperti itu. Kondisinya BSSR-nya profit masih profit BSSR-nya. Minggu lalu saya kok 2 hari. Kedua itu kan Ini. Enggak yang pertama. Dapat 7%. Merah. Hari ketiga merah, saya takut. Kemudian masuk lagi ke candle 4,5 sampai terakhir hari. Oke. Kemudian di sini sudah ada sinyal pullback ya, Bu Dian. Candle yang kedua sini. Kalau sudah profit, better ya. Jual sebagian itu lebih realistis. Daripada nanti nunggu hari berikutnya. Karena di sini kita bisa lihat shadow-nya juga cukup panjang. Tertinggi 3920 dengan close 3670 itu udah spread-nya jauh sekali. Ya. Itu sayang sekali kalau harus berikutnya jual rugi. Seperti itu. Ya. Next mungkin bisa mulai diasah intuisinya seperti itu. Oke, yang lainnya silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, ya. CCI bisa pendek panjang kelihatan ini, Bu. Pendek panjang ini potensi bearish divergent untuk BSSR ya. Karena kan dia masih lebih rendah nih di sini. Harganya ini potensi dia retest ini bisa. Retest ke 392 nih kelihatan sekali ya. Karena volume juga hari ini juga mendukung untuk retest ke area ini. Bisa dipahami yang lain? Pendek maupun panjang ini udah potensi ini untuk bearish divergence-nya. Silakan yang lainnya.
Tidak ada pertanyaan? Andi, kalau lihat running trade price di real time, kalau misal sama kok di asing? Ini. SP. Mungkin nanti bisa minta tolong di screenshot atau nanti dijabri ke saya ya. Kalau yang sekarang kita bisa lihat di running trade itu cuman domestik atau foreign. Ini pun nantinya ke depan juga akan ditutup juga selama jam trading. Oke. Untuk beberapa istilahnya beberapa alasan kenapa ditutup, yaitu tentang apa? Trading yang ikut-ikutan ya. Karena melihat broker ini, asing masuk saham ini. Nah, itu untuk mengurangi itu baru dikeluarkan nanti ketika sudah close market seperti kode broker. Tapi memang idealnya ya untuk memanfaatkan kode broker ini, pemanfaatannya adalah untuk swing. Itu lebih terasa nanti secara profit juga terasa banget gitu ya. Karena big money atau kalau bisa dibilang bandar gitu ya, itu nggak mengumpulkan barangnya bukan 1-2 hari, bisa lebih dari itu ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Nah, saya tambahkan di sini sedikit tambahan pengetahuan tentang anomali. Anomali itu berarti bertolak belakang dengan teori. Kalau tadi akumulasi distribusinya dia dari data sini ya. Yang data ada di sini, tinggal membandingkan apakah sudah net buy ataukah net sell seperti itu. Tapi nanti ketika memperdalam yang namanya pandemologi di sini kita mempelajari tentang kode brokernya. Itu juga tambahan informasi seperti itu. Mungkin itu sedikit tambahan ya tentang pandemologi minggu depan. Mungkin kita nanti akan diskusi kapan, karena mulai minggu depan sudah masuk bulan Ramadan ya kalau nggak salah. Mungkin akan ada perubahan jadwal entah di sore ataukah di hari weekend, Sabtu atau Minggu pagi atau Sabtu atau Minggu sore. Tinggal nanti kita buat kesepakatan hari apa dan jam berapa seperti itu. Oke? Mau tanya? Boleh? Terakhir. Itu kan ada rendah ini maksudnya ya di sini ya. Sorry. Ya, average ini kan ya. Ini maksud. Nah, ini kan broker ini kan kumpulan ya. Kumpulan keseluruhan nasabah kan gitu ya. Nah, dari nasabah bisa jadi ada yang dapat harga bawah, ada yang dapat harga atas seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan kemungkinan harganya di sini jualnya rendah, terlihat di sini harganya tinggi. Atau bisa jadi kalau harganya pas naik, mereka langsung melakukan buyback kembali. Jadi yang terlihat datanya di sini adalah data average buy yang lebih tinggi seperti itu. Maksud saya gini, ketika ada pergerakan technical rebound ya, ternyata mereka buyback kembali setelah jualan di bawah tadi. Seperti itu.
Ya. Kalau itu juga Oke, resikonya seperti ini. Kalau seperti ini di grup selalu kita infokan maksimal di 20% rata-rata yang ada di sini ya. Untuk kita buy. Oke. Tujuannya kenapa di 20%? Yang utama mengurangi risiko. Kita bisa beli tapi tidak bisa jualan. Ya, contoh kalau nggak salah ini ada cara charting, technical mungkin bagus ya. Nah ini kan lot-lotnya juga kecil sama kan BC. Ini juga lot-lotnya lebih kecil lagi ya. Kalau kita beli 1000 lot, risikonya lebih besar, seumpama ya. Dan ketika kita menginput dengan lot yang besar, market maker ya, atau market maker, saya sebutnya market maker aja, ini akan dengan mudah mengetahui posisi kita, gitu ya. Bisa dipahami? Nah, dengan mengetahui posisi kita dengan lot yang besar tadi, otomatis secara umum ya, dan dari pengalaman saya, harga ini akan ditekan dulu. Supaya kita cut loss. Oleh karena sampai habis. Nah, seperti itu. Karena kan itu digambar. Dia nggak mau. Ya, karena ya betul, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi itu udah ada yang pengalamannya. Jadi kita juga harus apa istilahnya? Pinter-pinter ya, mengatur dalam hal inputan order. Saran dari saya pribadi maksimal dalam sekali input adalah 20% dari lot yang ada. Normalnya, ya, normalnya. Katakanlah ini tadi kan ada yang nggak normal. Sorry. Ini kan ada yang nggak normal. Ya. Ini nggak normal. Yang normal kan cuma ratusan lot ini aja. Jadi maksimal kita dikatakanlah cuma 20 lot, 40 lot ya. 40 lot sekali input. Yang lain bisa dipahami yang berikutnya. Pokoknya saya informasikan sekali input maksimal di 20%. Paham ya? Untuk mengurangi risiko tadi, ketahuan sama market maker, harga ditekan. Kecuali memang harga itu sudah seperti yang dialami tadi ya pengalamannya, kecuali memang harganya sudah waktunya jalan, nah itu udah beda lagi. Tapi kalau harganya ketika masih diakumulasi oleh market maker atau memang belum jalan, belum waktunya jalan, secara umum akan ditekan habis-habisan. Bukan hanya ARB, bisa jadi sampai 30% turunnya. Dan itu pengalaman juga seperti itu, dari pengalaman saya juga seperti itu. Jadi benar-benar dipaksa untuk kita cut loss, seberapa kuat kita menahan floating loss-nya. Oke, ada lagi yang lain? Gini, logika yang lain ya. Kalau terlalu banyak barang dipegang umum ya, retail seperti kita, mereka kan nanti akan juga mengeluarkan cost yang lebih tinggi. Dalam artian akan beli kembali dari
retail seperti kita dalam jumlah yang besar. Modalnya juga keluar jauh lebih besar lagi. Saya kembalikan lagi, kalau kita yang jadi market maker, mau nggak mengeluarkan ongkos lagi, biaya tambahan lagi? Seperti itu. Bisa dipahami? Yang lainnya? Oke. Jadi sedikit mungkin barang itu di retail. Kalau sudah mau diakumulasi atau sahamnya akan digerakkan. Oke, mungkin sedikit itu ya info tambahan pertanyaannya tentang broker summary. Mungkin minggu depan, ya, next entah kapan nanti kita diskusikan. Berikutnya akan tentang membaca antrian ya, karena ini juga harus satu paket istilahnya. Broker summary, antrian ini satu paket. Dan untuk yang fast trade, ini nanti harus benar-benar diasah tentang bagaimana cara membaca antrian. Oke, mungkin itu untuk malam hari ini cukup ya. Apabila masih ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup, silakan. Oke, sebelum saya tutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam semua.